Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Duel dramatis di Red Bull Ring, Veda Ega Pratama amankan P2 setelah aksi menegangkan di race 2 Red Bull Rookies Cup Austria 2025. Balapan kedua Red Bull Rookies Cup 2025 di sirkuit Red Bull Ring, Austria, Minggu 17 Agustus, menyuguhkan drama luar biasa. Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Indonesia, tampil impresif meski harus puas finish di posisi kedua. Namun, jalannya balapan memperlihatkan betapa sengit dan dramatisnya duel yang terjadi, terutama antara Veda Ega dan rival utamanya, Brian Uriarte asal Spanyol. Memulai balapan dari posisi terdepan, pole position, Veda langsung mendapat tekanan sejak awal lomba. Beberapa pembalap langsung mencoba merangsek ke depan, menciptakan persaingan ketat di barisan depan. Di antara para penantang itu, dua nama mencuat sebagai pesaing terkuat, Brian Uriarte dan pembalap Malaysia, Hakim Danish. Uriarte yang tengah dalam performa puncak terus membuntuti Veda sejak tikungan pertama. Sementara itu, Danish sempat mencuri perhatian dengan aksinya yang agresif. Bahkan pada pertengahan lomba, Danish sempat memimpin balapan usai menyalip Veda dan Uriarte dengan manuver brilian di tikungan keempat. Namun, insiden tak terduga menimpa pembalap Malaysia tersebut. Memasuki lap ke-10 dari total 17 lap, Hakim Danish terlihat melebar hingga keluar track limits di sektor ketiga. Pelanggaran itu tak luput dari pengawasan race direction. Beberapa saat kemudian, pengumuman resmi menyatakan bahwa Danish dijatuhi hukuman long lap penalti. Upaya mempertahankan posisi pun sirna seketika. Setelah menjalani penalti di lap ke-11, Danish melorot jauh ke posisi 16 dan gagal kembali ke zona perebutan podium. Situasi ini otomatis membuka kembali peluang Veda Ega dan Uriarte untuk berebut kemenangan. Sementara Marco Morelli dari Argentina juga ikut meramaikan persaingan di barisan depan. Dengan Danish tersingkir dari persaingan podium, pertarungan tiga arah antara Veda, Uriarte, dan Morelli menjadi tontonan utama. Pada 3 lap terakhir, Veda masih tertahan di posisi keempat di belakang Uriarte, Morelli, dan pembalap asal Jerman, Lorenz Luciano. Namun pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu menunjukkan kelasnya. Di lap ke-16, Veda berhasil menyalip Luciano di sektor kedua. Ia kemudian memburu Morelli dan Uriarte yang tengah bertarung ketat di depan. Di tikungan ketiga pada lap terakhir, Veda melakukan manuver luar biasa, menyalip Morelli dari sisi dalam untuk merebut posisi pertama. Dengan posisi terdepan di tangan, Veda terlihat begitu percaya diri untuk mengamankan kemenangan. Namun, balapan belum selesai. Uriarte yang dikenal lihai dalam membaca momen, tidak menyerah. Di 2 tikungan terakhir, pembalap Spanyol itu menutup racing line dengan sempurna, lalu melakukan serangan balasan yang mengejutkan. Dengan positioning cerdas dan pengereman agresif, Uriarte berhasil melewati Veda hanya beberapa detik sebelum tikungan terakhir. Veda Ega tidak tinggal diam. Begitu keluar dari tikungan terakhir, ia langsung memanfaatkan slipstream dari motor Uriarte. Aksinya nyaris berbuah manis. Namun sayang, jarak terlalu tipis dan waktu terlalu singkat. Uriarte lebih dulu menyentuh garis finish dengan margin sangat kecil, hanya 0,043 detik di depan Veda. Marco Morelli akhirnya finish di posisi ketiga, sedangkan Lorenz Luciano harus puas di urutan keempat. Meski gagal menang, performa Veda Ega Pratama kembali menunjukkan konsistensinya di papan atas Red Bull Rookies Cup. Menariknya, hasil race 2 ini menjadi ulangan dari race 1 yang digelar sehari sebelumnya, Sabtu 16 Agustus. Dalam balapan yang berlangsung dalam kondisi lintasan basah, Veda juga harus mengakui keunggulan Uriarte setelah duel sengit hingga lap terakhir. Uriarte saat itu juga menyalip Veda di tikungan akhir dan mengamankan kemenangan tipis. 2 podium berturut-turut dari 2 balapan akhir pekan ini mempertegas posisi Veda sebagai penantang serius gelar juara musim ini. Dengan koleksi 170 poin, Veda kini naik ke posisi 2 klasemen sementara, hanya tertinggal 21 poin dari sang pemuncak, Brian Uriarte yang telah mengoleksi 191 poin.
Red Bull Rookies Cup 2025 menyisakan 2 seri lagi dengan total 4 balapan. Artinya, masih ada 100 poin maksimal yang bisa diperebutkan oleh para pembalap. Dengan selisih hanya 21 poin, Veda Ega masih memiliki peluang sangat terbuka untuk merebut gelar juara. Apalagi, performa Veda sepanjang musim ini menunjukkan peningkatan konsisten. Ia kini menjadi satu-satunya pembalap Asia yang mampu bersaing di papan atas klasemen, membawa nama Indonesia bersinar di level internasional. Dalam wawancara setelah balapan, Veda mengaku puas meski belum mampu meraih kemenangan. "Saya sudah memberikan segalanya. Di lap terakhir saya mencoba menyalip Brian dan sempat memimpin, tapi dia sangat kuat di 2 tikungan terakhir. Saya akan belajar dari ini dan berusaha lebih baik di seri berikutnya," ujar Veda. Uriarte sendiri memuji performa Veda dalam balapan kali ini. "Veda sangat cepat. Saya tahu saya harus memanfaatkan momen tepat, dan itu saya lakukan di 2 tikungan terakhir. Ini kemenangan penting, tapi saya tahu dia akan datang lebih kuat di seri berikutnya," katanya. Dengan hasil gemilang di Austria, Veda Ega Pratama kembali menunjukkan bahwa dirinya adalah pembalap masa depan yang patut diperhitungkan. Konsistensi, ketenangan, dan ketajamannya dalam duel membuat publik mulai melirik sosoknya sebagai calon bintang MotoGP di masa depan. Red Bull Rookies Cup 2025 kini memasuki fase krusial. 4 balapan tersisa akan menentukan segalanya. Akankah Veda Ega membawa pulang gelar juara musim ini? Semua mata akan tertuju padanya di 2 seri penutup yang diprediksi tak kalah dramatis. Bos Honda ingin promosikan Veda Ega Pratama ke Moto3 usai kemenangan dramatis di Sachsenring. Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali mencetak sejarah. Dalam gelaran Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, Veda berhasil meraih kemenangan impresif pada balapan kedua di sirkuit Sachsenring, Jerman, Minggu, 13 Juli 2025. Tak hanya mencuri perhatian publik balap dunia, aksi Veda juga menarik perhatian khusus dari jajaran pimpinan Honda Racing Corporation, HRC. Sumber internal menyebutkan bahwa bos Honda telah menyampaikan niat serius untuk mempercepat promosi Veda ke ajang Moto3 musim depan. Langkah ini dianggap sebagai respons langsung atas penampilan luar biasa Veda sepanjang musim 2025. Dalam balapan yang berlangsung penuh drama tersebut, Veda menunjukkan performa gemilang sejak lap awal. Pebalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta, itu berhasil menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 28 menit 26,509 detik, mengungguli Zen Mitani, Jepang, di posisi kedua, dan Yaroslav Karpušin, Montenegro, yang sebelumnya start dari pole position. Setelah melewati garis finish, Veda merayakan kemenangannya dengan selebrasi unik yang meniru gaya Marc Marquez, ikon Ducati di MotoGP. Aksi itu sontak menjadi viral di media sosial, memperkuat identitasnya sebagai calon bintang baru MotoGP. Senang sekali bisa menang di Sachsenring. Sirkuit ini sangat teknikal dan menantang. Saya belajar banyak dari latihan kemarin dan tim sangat membantu saya menjaga konsistensi, ujar Veda usai lomba. Dengan kemenangan di Sachsenring, Veda kini mengoleksi 130 poin dan naik ke posisi ketiga klasemen sementara Red Bull Rookies Cup 2025. Ia hanya tertinggal 11 poin dari Brian Uriarte, yang kini berada di posisi kedua dengan 141 poin. Performa konsisten Veda sejak paruh musim, termasuk kemenangan sebelumnya di Mugello, telah membuatnya menjadi pesaing serius dalam perebutan gelar juara. Ia kini masuk jajaran elit pembalap muda Eropa dan Asia. Pasca balapan, muncul kabar mengejutkan dari padek Honda. Dalam sebuah video yang viral di media sosial dan disiarkan oleh kanal YouTube Otomotif Internasional, salah satu direktur teknis HRC terlihat membahas potensi Veda untuk naik kelas ke Moto3 musim depan. Veda adalah talenta langka. Kami melihat kematangan strategi, teknik pengereman, hingga pemilihan racing line yang sudah setara dengan pembalap Moto3. Kami tidak ingin menunda terlalu lama, ucapnya dalam pernyataan tertutup kepada media.
Sumber terdekat Honda menyebutkan bahwa saat ini sedang berlangsung pembicaraan intensif untuk menempatkan Veda di salah satu tim satelit Honda di Moto3, dengan kemungkinan debut pada musim 2026 atau lebih cepat jika ada kesempatan wildcard tahun ini. Lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta, pada 23 November 2008, Veda mulai balap sejak usia 6 tahun. Ia dikenal lewat penampilannya yang dominan di Asia Talent Cup 2023, di mana ia keluar sebagai juara umum, mengalahkan sejumlah pembalap Jepang dan Thailand yang lebih berpengalaman. Pada musim 2024, ia debut di ajang Red Bull Rookies Cup dan langsung mencuri perhatian lewat gaya balap agresif namun cerdas. Kini, di musim keduanya, ia telah meraih 3 kemenangan dan 5 podium, menjadikannya salah satu pebalap tersukses asal Asia Tenggara di Rookies Cup sepanjang sejarah. Jika promosi ini terrealisasi, maka Veda akan menyusul jejak Gary Salim dan Dimas Eki sebagai pembalap Indonesia yang tampil di kejuaraan dunia Grand Prix. Namun berbeda dengan pendahulunya, Veda akan masuk lewat jalur pembinaan pabrikan, bukan sekadar undangan tim independen. Pengamat balap motor nasional, Tommy Raharja, menilai hal ini sebagai momen emas bagi Indonesia. Langkah Honda menunjukkan bahwa mereka benar-benar serius melihat potensi Indonesia. Ini bukan sekadar pencitraan. Veda punya kualitas dan dukungan penuh. Kita bisa berharap banyak darinya, ujarnya. Meski terlihat menjanjikan, naik ke Moto3 bukanlah tanpa tantangan. Moto3 memiliki level teknis dan tekanan yang jauh lebih tinggi dibanding Rookies Cup. Adaptasi terhadap motor baru, kecepatan tinggi, serta manajemen tekanan tim dan sponsor akan menjadi ujian berat bagi Veda. Namun tim pelatih Honda optimistis. Mereka telah menyiapkan skema latihan lanjutan, termasuk pengenalan terhadap elektronik motor Moto3 dan pelatihan fisik yang lebih intensif. Sisa musim 2025 akan menjadi panggung pembuktian bagi Veda. Dengan beberapa seri tersisa, termasuk Red Bull Ring dan Misano, Veda punya peluang merebut posisi runner-up bahkan juara, jika tampil konsisten. Honda sendiri akan terus memantau perkembangan Veda hingga akhir musim sebelum mengumumkan keputusan resmi soal promosi ke Moto3. Namun satu hal pasti, bintang dari Gunung Kidul ini sedang berada di jalur yang sangat cerah. Veda Ega Pratama juara di Sachsenring, jadi incaran tim besar Moto3. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali membuat gebrakan di panggung internasional. Pada race 2 Red Bull Rookies Cup 2025 yang digelar di Sachsenring, Jerman, Minggu, 13 Juli, Veda tampil luar biasa dengan meraih kemenangan dramatis. Start dari posisi ke-7 dan sempat tercecer hingga posisi ke-12, Veda bangkit dan menutup balapan dengan kemenangan meyakinkan di lap terakhir. Kemenangan ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi Indonesia, tapi juga menjadikannya bidikan utama tim-tim besar Moto3, seperti Leopard Racing dan Honda Tim Asia. Sachsenring dikenal sebagai salah satu sirkuit yang paling teknikal di kalender balap. Karakteristiknya yang sempit, penuh tikungan pendek, dan elevation canggih yang konstan menuntut teknik tinggi dan konsentrasi luar biasa. Veda, yang baru menjalani musim keduanya di Red Bull Rookies Cup, memperlihatkan kematangan yang melampaui usianya. Balapan berlangsung ketat sejak awal. Veda start dari grid ke-7, posisi yang cukup kompetitif, namun setelah beberapa tikungan, ia justru merosot ke posisi 12 akibat insiden kecil saat bersaing di grup tengah. Namun, justru dari situ titik balik dimulai. Dengan determinasi tinggi dan kemampuan membaca celah yang jeli, Veda menyalip satu demi satu rivalnya. Pada 5 lap terakhir, ia sudah masuk dalam grup terdepan. Lalu pada 2 lap terakhir, ia melakukan overtake brilian dan mengunci posisi pertama. Dengan gap tipis hanya 0,173 detik dari pembalap di posisi 2, Veda meraih kemenangan yang syarat arti, baik bagi dirinya, maupun dunia balap Indonesia. Kemenangan di Sachsenring bukan hanya menambah poin penting bagi Veda dalam klasemen Red Bull Rookies Cup, tetapi juga langsung mencuri perhatian talent scout dari tim-tim besar Moto3. Menurut sejumlah sumber padat, Leopard Racing,
salah satu tim tersukses dalam sejarah Moto3, sudah mulai memantau perkembangan Veda sejak awal musim 2025. Namun, kemenangan di Sachsenring menjadi titik konfirmasi bahwa Veda layak dipertimbangkan untuk mengisi kursi Moto3 musim depan. Bukan hanya Leopard. Honda Tim Asia, yang secara aktif mencari talenta dari Asia Tenggara untuk bersaing di kejuaraan dunia, juga disebut telah memasukkan nama Veda dalam daftar calon rider potensial mereka untuk musim 2026. Seorang pengamat padek Eropa mengatakan, apa yang ditunjukkan Veda di Sachsenring adalah kombinasi dari teknik matang, kecerdasan balap, dan insting. Ia punya semua atribut untuk bertarung di Moto3. Moto3 World Championship adalah kasta ketiga dalam struktur Grand Prix, namun merupakan titik krusial bagi pembalap muda untuk membangun karir menuju Moto2 dan akhirnya MotoGP. Banyak juara dunia MotoGP yang mengawali karir mereka dari Moto3, seperti Marc Marquez dan Joan Mir. Veda, yang saat ini berusia 16 tahun, berada dalam usia yang sangat ideal untuk masuk ke Moto3. Dengan performa stabil sepanjang musim 2025 di Red Bull Rookies Cup, termasuk beberapa kali naik podium, ia memiliki modal besar untuk promosi. Terlebih, ia telah menunjukkan kemampuan balapan dalam berbagai kondisi, dari sirkuit basah hingga duel wheel-to-wheel yang ketat. Konsistensinya selama musim ini disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik di antara para rookie Asia. Ini juga membuatnya menjadi pembalap Indonesia pertama dalam satu dekade terakhir yang secara realistis berpeluang tampil penuh di Moto3. Saat diwawancarai usai kemenangan di Sachsenring, Veda mengaku senang dengan performanya, namun tetap merendah soal rumor ketertarikan tim besar. Saya sangat bersyukur bisa menang di Sachsenring. Ini bukan trek yang mudah, dan banyak tantangan sejak awal. Tapi saya berusaha tetap tenang, tetap percaya pada strategi. Terkait masa depan, tentu saya ingin terus naik level, tapi saat ini saya fokus menyelesaikan musim dengan baik dulu di Rookies Cup, ujar Veda. Meskipun merendah, banyak pihak meyakini bahwa perwakilan manajerial Veda sudah mulai melakukan pendekatan dengan beberapa tim Eropa. Beberapa sumber menyebut adanya komunikasi awal dengan Leopard Racing dan Honda Tim Asia, meski belum ada kontrak yang diteken. Prestasi Veda ini langsung disambut antusias di Indonesia. Federasi balap ini, Ikatan Motor Indonesia, menyatakan bahwa mereka siap mendukung penuh jika Veda mendapat kesempatan tampil di Moto3. Ketua Umum ini, Bambang Susatyo, dalam pernyataan resminya mengatakan, "Kami melihat ini sebagai momentum penting untuk kemajuan motorsport Indonesia. Kami mendukung Veda secara penuh, termasuk dari sisi logistik, lisensi, dan dukungan moral. Veda adalah aset nasional." Para penggemar dan komunitas balap di tanah air juga ramai-ramai menyuarakan dukungan melalui media sosial. Tagar Veda to Moto3 bahkan sempat menjadi tren di Twitter regional Asia Tenggara selama 24 jam setelah balapan Sachsenring. Jika ingin benar-benar mengamankan tempat di Moto3, Veda perlu menjaga konsistensi performanya di sisa seri Red Bull Rookies Cup 2025. Selain Sachsenring, masih ada seri-seri penting seperti di Assen, Misano, dan Aragon yang bisa menjadi etalase berikutnya. Selain itu, Veda dan timnya juga dikabarkan tengah bekerja sama dengan pelatih mental asal Eropa untuk membekalinya menghadapi tekanan di panggung Grand Prix. Persiapan intensif ini menunjukkan keseriusan bahwa mereka tak sekadar mengejar promosi, tetapi siap bersaing begitu masuk Moto3. Kemenangan di Sachsenring 2025 adalah titik balik dalam karir Veda Ega Pratama. Bukan hanya sebagai pembuktian atas kemampuannya, tetapi juga sebagai pintu gerbang menuju level lebih tinggi. Dengan bakat, kerja keras, dan dukungan penuh dari dalam dan luar negeri, Veda kini bukan lagi sekadar harapan, tapi telah menjadi calon nyata pembalap Indonesia pertama dalam satu dekade yang bisa tampil reguler di Moto3. Dengan tim-tim besar seperti Leopard Racing dan Honda Tim Asia mulai melirik, dunia kini menyadari, bintang baru dari Indonesia sedang bersinar terang di lintasan Eropa.